Gua Ferry, gua rider BMX dari Tasik. Untuk sejarah komunitas BMX di Tasik ya Kak. Dulu itu BMX di Tasik itu terbagi-bagi. Jadi belum ada yang namanya itu Tasik BMX. Jadi masih berkubu-kubu gitu, belum ada wadah yang satu itu di Tasik itu. Nah, baru 2015, 2014 barulah terbentuknya Tasik BMX yang mewadahi seluruh komunitas BMX yang ada di Tasikmalaya. Paling kita main dulu di Taman Makam Pahlawan. Terus kita main di alun-alun, terus kita street aja nyari spot. Sampai sekarang juga masih seperti itu. Ketika tidak adanya fasilitas atau pemerintah tidak memfasilitasi, itu bukan menjadi acuan buat saya untuk bisa prestasi di si BMX ini. Jadi ya kita latihan, sharing sama teman-teman, sama yang di luar kota juga. Bahkan kalau misalkan kita kompetisi di luar kan udah banyak nih alat, tapi di Tasik belum ada. Nah kita ngulik bareng-bareng gitu. Jadi bukan buat halangan di Tasik nggak ada sarana fasilitas buat kita nggak bisa berprestasi. Kalau misalkan satu trik kesukaan itu saya suka bar spin itu. Jadi kan bar spin itu bisa dikomboin banyak kok si bar spin itu, makanya suka banget. Soalnya ulik pertama ngulik itu bar spin. Untuk part sepeda itu paling penting ya. Paling penting dari segi diameter itu berpengaruh dari cara main seperti itu, sama kualitas juga ya. Yang paling sulit itu ada di kompetisi Porprov di Jabar, di Cimahi dulu itu. Sulitnya itu karena persaingannya itu benar-benar ketat. Semua atlet-atlet BMX yang ada di Jawa Barat itu ditandingin tuh dalam satu event itu. Dan alhamdulillah gitu, walaupun belum bisa masuk peringkat pertama, tapi masih bisa ke peringkat kedua. Kalau misalkan dari support orang tua sebenarnya dari dulu juga nggak ada, karena bandel ya, sepeda juga udah diumpetin di mana tapi ketemu lagi kan. Kalau ya orang udah hobi banget kan, ya terus aja jatuh, nggak bilang orang tua, itu diobatin sendiri, diam-diam gitu sih ya. Kalau misalkan support nggak ada, tapi pas terus berjalannya waktu udah bisa ngebuktiin nih. Oh ini nih ada hasilnya gitu. Saya nggak sepedahan, jatuh, sakit, tapi ini ada hasilnya loh gitu. Besar sekali ya kalau misalkan di sosial media ya, ketika kita nggak bisa ngelakuin ketika kita lagi ngulik trik nih ya, tapi nggak jadi ya, kan kita bisa lihat tutorial, kalau nggak kita bisa sharing juga seperti itu ah. Nyamannya kalau misalkan dari segi belajar ngulik trik lebih nyaman bareng sih ya, bareng.
Mau profesi apapun itu, ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh pasti akan membuahkan hasil. Tetapi hasil itu adalah sebuah efek, yang terpenting adalah prosesnya dan yang penting happy.